Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Puspitasari, CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini saya bersama Bu Fitriyatul Munawarah, guru kelas 1 SDN 2 Genteng. Bu Fitri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah. Bu Fitri, sesuai apa yang saya utarakan kemarin, hari ini saya akan mewawancarai Bu Fitri untuk tahapan pra-observasi. Untuk selanjutnya saya akan melakukan supervisi di kelas Fitri. Siap, untuk tahapan supervisi ini ada 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Hari ini kita melakukan pra-observasi ya. Siap, Bu. Baik, untuk observasi besok, materi yang akan Bu Fitri ajarkan materi tentang apa, Bu? Iya, Bu. Insya Allah saya akan menyampaikan mata pelajaran matematika dengan materi penjumlahan. Oke, materi penjumlahan ya untuk kelas 1. Baik. Kemudian kalau boleh tahu Bu, tujuan pembelajarannya apa? Adapun tujuan pembelajaran ini nanti ada 2, Ibu. Yang pertama, diharapkan nanti siswa dapat menyebutkan penjumlahan bilangan cacah 1 sampai 20, dan yang kedua, siswa mampu untuk mengimplementasikan atau menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa diharapkan mampu melakukan penjumlahan 1 sampai 20 ya, Bu. Kemudian yang kedua, menerapkan materi penjumlahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya, Bu. Baik. Kemudian, Bu, berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, area pengembangan apa, Bu, yang ingin dicapai oleh Bu Fitri? Di sini saya ingin mengembangkan pedagogik dan juga psikomotorik dari siswa-siswi saya, Bu. Oke, jadi area yang ingin dikembangkan pedagogiknya atau pengetahuannya anak-anak ya, kemudian psikomotorik anak-anak ya. Baik, kemudian Bu, untuk kegiatan ini besok, apa sih yang sudah Bu Fitri kira-kira sudah mempersiapkan apa? Saya sudah menyiapkan RPP, tentunya Bu, RPP sudah saya siapkan. Setelah itu saya juga menyiapkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Saya juga menyiapkan asesmen atau penilaiannya, dan juga pastinya media pendukung dalam pembelajaran tersebut. Baik, jadi Bu Fitri sudah mempersiapkan mulai dari RPP-nya, kemudian medianya, kemudian penilaiannya, asesmennya ya, dan media yang dibutuhkan tadi ya. Selanjutnya, strategi apa Bu yang akan Bu Fitri lakukan untuk pembelajaran itu? Strateginya yang pertama tadi pastinya karena menggunakan RPP yang berdiferensiasi, di situ juga saya mempunyai strategi memuat tentang KSE, Bu, atau kompetensi sosial emosionalnya siswa. Saya masukkan di situ, saya buat strateginya, dan pastinya didukung dengan metode yang akan saya gunakan ketika pembelajaran. Metode pembelajarannya yaitu metode apa? Metodenya project based learning. PJBL. PJBL. Jadi strategi yang akan Bu Fitri gunakan yaitu strategi berdiferensiasi dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Betul ya, Bu? Iya, Ibu. Kemudian metodenya adalah project based learning. Untuk pembagian kelompoknya, karena ini diferensiasi ya. Untuk pembagian kelompoknya bagaimana, Bu? Untuk pembagian kelompok ini awalnya kan saya sudah melakukan asesmen diagnostik awal, Bu. Karena sudah melakukan asesmen diagnostik awal ini, otomatis saya jadi tahu dari anak-anak ini terbagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok. Jadi
Bu Fitri sudah melakukan asesmen diagnostik sebelumnya, kemudian dari asesmen itu diperoleh kelompok, ada 3 kelompok pembagiannya. Jadi, oke. Untuk diferensiasinya, diferensiasi apa, Bu? Ada diferensiasi konten, proses, dan juga produknya. Oke, jadi tiga-tiganya masuk ya? Tiga-tiganya masuk, betul. Selanjutnya, Bu, kalau boleh tahu, saya lihat pembagian kelompoknya. Oh iya, mungkin ada. Ini sudah saya siapkan, Bu. Saya juga kepingin masukan dari Ibu Endah. Ini RPP yang sudah saya siapkan beserta data dari tiap kelompok. Pembagian kelompok. Gitu. Jadi ini kelompoknya berdasarkan profilnya, ada visual, auditory, kinestetik. Oke. Kemudian kesiapan belajar. Ada yang sudah bisa, ada yang sudah bisa tetapi kurang mampu, kemudian ada yang belum bisa sama sekali. Oke. Oke. Ini untuk RPP-nya ya, Bu. Alokasi waktunya berapa, Bu, ini? Alokasi waktunya 3 kali 35 menit, Bu. Oke. Ini asesmennya juga sudah ada ya? Sudah. Oke, ini sudah dilengkapi ya, ada LKPD-nya, ada soal kartu soal dan kisi-kisinya juga. Oke, bagus Bu Fitri. Oke, selanjutnya Bu, ini kan Bu Fitri sudah mempersiapkan dari RPP, media, dan soal asesmennya juga sudah. Kira-kira masih ada yang ingin Bu Fitri sampaikan? Mungkin yang masih menjadi ganjalan sebelum kita tutup? Iya, Bu. Ini saya masih punya ganjalan, istilahnya kekhawatiran ya, Bu. Saya itu khawatir tentang manajemen waktu. Saya khawatirnya itu karena istilahnya ini anak-anak kelas 1 ini kalau ketika sudah sedang aktif-aktifnya gitu, biasanya kita tuh molor waktunya gitu loh, Bu. Jadi saya tuh khawatir gimana ya cara manajemen waktunya ini biar lebih disiplin sesuai dengan RPP yang saya rencanakan gitu. Oke. Jadi kekhawatiran Bu Fitri takutnya pembelajaran ini molor dari jamnya ya. Molor dari jamnya. Biasanya ini ini rencananya jam pertama atau jam keberapa, Bu? Iya, ini rencananya saya laksanakan di jam pertama. Oke. Jadi takutnya molor kemudian nanti tidak selesai ketika jam istirahat begitu ya, Bu? Betul. Kira-kira untuk mengatasi kekhawatiran Bu Fitri ini apa yang akan Bu Fitri lakukan? Gimana ya, terhadap Bu? Kelompok mungkin. Saya juga mau minta pendapat Bu Endah ini gimana Bu kalau saya umpama setiap di sesi langkah-langkah pembelajarannya itu saya kasih apa istilahnya ya, ada waktu setiap kegiatan gitu Bu ya. Lalu saya juga harus aktif keliling karena ini budaya kolaborasi kelompok. Saya berkeliling ke kelompok untuk mengingatkan waktu seperti itu. Apakah mengingatkan tugasnya anak-anak ya? Oke, jadi Bu Fitri mau mengingatkan tugasnya anak-anak gitu. Untuk waktunya ini hampir kurang berapa menit, kurang berapa jam seperti itu. Apa bisa seperti itu? Oke, itu bagus Bu. Jadi Bu Fitri mungkin setiap kegiatan anak-anak sekarang waktunya menulis, mungkin perlu diingatkan namanya anak kecil ya Bu. Iya, betul, Bu. Kemudian ketika berkelompok juga seperti itu. Bu Fitri berkeliling gitu ya, berkeliling mengingatkan tiap kelompok. Kadang kan kelas 1 itu jalan-jalan, ada yang iya bagus itu Bu rencana Bu Fitri. Kemudian untuk rencana ini kapan Bu akan dilaksanakan? Saya rencana pastinya harus secepatnya Ibu. Karena untuk mempersiapkan kelengkapan dan sebagainya, saya rencananya ini melaksanakannya hari Kamis, Bu. Oke, hari Kamis ya. Oke, hari Kamis. Baik. Kemudian rencana ini sudah disusun secara matang. Kemudian Bu Fitri juga sudah memahami apa langkah-langkah yang akan Bu Fitri lakukan jika terjadi kendala seperti molor waktu tadi. Kira-kira Bu Fitri komitmennya gimana Bu untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat ini? Setelah kita ngobrol-ngobrol ini tadi Bu, berdasarkan hasil percakapan ini, saya berkomitmen saya menjalankan rencana ini pastinya harus sesuai dengan
RPP atau rencana yang saya buat. Terus saya juga harus melaksanakan secara disiplin dan pastinya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya rencanakan dalam pembelajaran. Kemudian saya juga akan menerapkan sosial emosionalnya kepada anak-anak. Pembelajaran sosial emosional ya Bu? Betul Ibu, seperti itu. Oke. Dan kedepannya saya harapkan saya bisa mampu managing waktu untuk selalu konsisten dalam disiplin setiap langkah-langkah pembelajaran itu konsisten dalam pembagian waktunya, seperti itu. Oke, jadi Bu Fitri berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran dengan disiplin, dengan komitmen waktu sesuai dengan langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian Bu Fitri juga akan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Ini yang agak sulit ya Bu, karena biasanya kita jarang pakai ini. Oke, dari perencanaan Bu Fitri, mulai dari pembuatan RPP, perangkat yang lain yang dibutuhkan yang lainnya, kemudian solusi ketika untuk kekhawatiran Bu Fitri mengenai durasi atau kelebihan jam tadi, itu kan Bu Fitri sudah mendapatkan solusi sendiri dari pemikiran Bu Fitri sendiri. Nah, dari rencana tersebut kira-kira apa komitmen Bu Fitri untuk melaksanakannya? Iya Bu Indah, setelah kita ngobrol-ngobrol barusan, diskusi barusan, pastinya komitmen saya ya harus disiplin waktu, itu intinya. Harus bisa managing waktunya, terus pastinya saya harus melaksanakan sesuai rencana atau RPP yang sudah saya buat, dengan poin apa ya istilahnya, pembagian waktunya saya harus disiplin dan konsisten, dan tidak lupa menerapkan ya sosial dan emosional, pembelajaran sosial emosional. Betul, ya. Iya. Baik, jadi Bu Fitri berkomitmen untuk mendisiplin waktu, kemudian menerapkan pembelajaran sosial emosional tersebut ya Bu. Kemudian untuk komitmen jangka panjang, misalnya setelah supervisi misalkan, komitmen Bu Fitri mungkin punya komitmen apa? Untuk jangka panjang atau kata lainnya kedepannya begitu gitu. Setelah supervisi ini ya saya apa ya istilahnya pastinya saya harus lebih konsisten terhadap waktu, konsisten dan disiplin terhadap waktu. Terus saya juga harus melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, dan secara juga konsisten ya. Betul. Dan pastinya juga harus memasukkan pembelajaran sosial emosional. Ini materi yang cukup bermanfaat ya Bu, untuk kita gunakan di kelas ya. Iya. Oke, Bu Fitri, kita tadi kan sudah berbicara dari mulai pertama sampai membicarakan komitmen Bu Fitri ini. Dari pembicaraan kita tadi, kira-kira apa sih Bu yang bisa Bu Fitri simpulkan? Kesimpulannya pastinya pertama ini apa ya Bu? Saya harus mempersiapkan ya, gitu istilahnya, apa yang dibutuhkan ketika waktu pembelajaran. Saya pertama harus mempersiapkan apa yang harus saya butuhkan pembelajaran besok. Saya juga ini terima kasih karena sudah mendapat penguatan dan bimbingan gitu istilahnya dari Bu Endah pribadi. Saya jadi apa yang kurang dari saya dari rencana ini, kekhawatiran saya. Dari ngobrol-ngobrol ini barusan saya juga mendapat solusinya begitu. Iya. Jadi kita sama-sama belajar ya Bu. Saya sendiri juga belajar dari Bu Fitri. Kalau saya biasanya guru kelas 6. Kalau guru kelas 6 itu lebih mudah mengorganisasikan murid ya, mengontrol murid. Kalau kelas 1 itu ternyata kan untuk mengontrol murid itu butuh kesabaran. Betul. Saya juga belajar dari Bu Fitri. Saya juga berterima kasih Bu Fitri sudah bersedia untuk sama-sama saya supervisi. Kemudian kalau boleh tahu ini Bu, gimana perasaannya Bu Fitri setelah kita bercakap-cakap ini? Tentunya plong ya Bu, istilahnya lega, ngerasa nyaman juga, karena dari rencana-rencana tersebut juga muncul khawatiran, tapi berkat hari ini dari penguatan Bu Endah juga saya dapat solusinya gitu. Jadi perasaannya itu plong dan lega banget gitu, istilahnya seperti itu. Oke. Jadi Bu Fitri perasaannya sudah merasa lega ya, kita bisa berdiskusi. Begitu juga saya ketika saya mau disupervisi atau misalkan dilihat oleh rekan itu, saya kadang juga ada grogi, takut salah. Tapi dengan berdiskusi kita kan jadi
apa ya, plong lega gitu ya, lebih nyaman, lebih iya, nyaman istilahnya lebih nyaman ketika di supervisi. ketika di supervisi. Oke, saya ucapkan terima kasih Bu Fitri karena sudah meluangkan waktunya untuk besok pelaksanaan observasi ini ya. Iya Ibu, Untuk hari Kamis. Iya, hari Kamis ya. Betul. Pada saat observasi nanti saya akan mencatat kegiatan Bu Fitri selama observasi. Kemudian setelah observasi nanti saya mohon kesediaan Bu Fitri untuk meluangkan waktunya. Kita berbincang-bincang kembali. Oke, Ya, Bu. Linda. Setelah observasi nanti saya ingin berbincang-bincang kembali dengan Bu Fitri. Saya ucapkan terima kasih ya Bu atas Sama-sama, kesediaannya Bu Linda. Terima kasih juga. meluangkan waktunya. Yeah. Ya, sama-sama ya. Demikian percakapan pra-observasi antara saya dengan Bu Fitri, guru kelas 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Alhamdulillah, semangat ya. Sudah siap belajarnya? Mari kita nyanyi dulu supaya menambah semangat. Satu jari kananku, satu jari kiriku, dua menjadi dua, jadilah kelengkung Anda. Dua jari kananku, dua jari kiriku, pun jadi anak, jadilah tiga jari kananku, tiga jari kiriku, juga pun jadi anak, jadilah menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, juga pun jadi anak, jadilah kelinci. Lagu barusan ini akan berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi berapa? Jadi berapa Natasha? Dua. Kalau tiga ditambah tiga, digabung jadi pinter banget. Ayo ya. Anak-anak, ya hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan. Tahu apa itu penjumlahan? Apa? Iya, pinter. Tujuan pembelajaran hari ini. Ya, ini tujuannya sayang. Nanti kalian dengan mengamati berbagai sumber ini sudah Bu Fitri siapkan di depan ya. Nanti kalian mengamati soal cerita, ada video, ada gambar, sesuai keinginan kalian. Bu, saya kemarin sudah ada yang milih-milih ya. Ada yang milih video, ada yang milih gambar, ada yang milih soal cerita, ya macam-macam. Bu Fitri ini sudah siapkan. Nanti kalian bisa menjumlah bilangan cacat sampai dengan 20. Dua. Nanti kita menggunakan pohon ini numerasi ini supaya kalian nanti bisa belajar menjumlah. Yang perwakilan kelompok 1
Tepuk tangan. 9 tambah 8 sama dengan 17, betul apa tidak? Yakin? Ayo kita 9 tambah 8 ada 17. Benar, lanjut. 12 tambah 12 adalah 23. Kelompok 4, 12 tambah 12 sama dengan 20.